dan disimak. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya aku akan memperkenalkan 3 speakers yang luar biasa, yaitu ada Kak Rifli Mubarak, selaku Government Relation and Legal Compliance as CNGR, dan Kak Rifli juga merupakan mahasiswa berprestasi utama di Universitas Hasanuddin tahun 2022. Selain itu, selanjutnya akan ada Kak Dr. Anissa Fajriani, selaku medical doctor dan co-founder dari Mama for Planet. Dan yang nggak kalah keren juga ada Kak Ilham Muhammad selaku Project Manager Youth Break Boundaries dan peraih Selval Medalist of World Youth Invention and Innovation Award. Mungkin boleh nih halo-halo dulu dari Kak Rifli, Dr. Anissa, dan juga Kak Ilham. Halo Kak. Halo Laura dan teman-teman, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Nah, mungkin sebelum kita Oke, membahas. selamat siang juga teman-teman. Halo Kak. Baik, mungkin sebelum kita membahas lebih dalam lagi, aku mau tahu nih sedikit background Kakak masing-masing di sini, baik itu dari segi pendidikan atau juga mungkin boleh dong bagikan sedikit kegiatan yang sedang dijalani. Mungkin boleh dari Kak Rifli terlebih dahulu. Oke, halo Laura dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rifli Mubarak. Saat ini bekerja sebagai Government Relation and Legal Compliance Specialist di salah satu IT company yang bergerak di EV atau transportasi listrik, yang juga mungkin ada kaitannya gitu dengan One Pulse, di mana kita ada transisi gitu ke clean energy. Dan saya sebelumnya juga pernah mendapatkan title sebagai mahasiswa berprestasi utama Unhas. Jadi memang suka gitu untuk melakukan kontribusi maupun prestasi selama kuliah, entah itu magang, misalnya kemarin pernah magang di T20, G20 Indonesia, itu think tank dari G20. Kemudian juga kemarin menjadi penerima beasiswa ISMA di University of California Davis selama 1 semester. Ya, teman-teman pasti tahu ISMA kan ya. Dan juga untuk yang sedang dilakukan sekarang, aku sekarang lagi fokus pada content creation sih. Jadi sekarang aku lagi membuat sebuah karya sastra lah intinya ya. Mohon doanya teman-teman. Dan sekarang lebih banyak ingin berdampak di media sosial yang aku punya, dan itu pendekatannya narasi dan kisah hidup. Jadi aku ngerasa berbuat baik itu juga banyak sarananya ya. Jadi bukan hanya sekadar kita buat program kerja atau inisiatif, tapi dari media sosial pun itu juga punya influence yang banyak gitu. Mungkin itu penjelasan singkat tentang diri aku dengan apa yang telah aku capai dan aku lakukan prosesnya saat ini. Thank you. Oke, wah keren banget Kak Rifli Mubarak. Mungkin kita boleh langsung next ke Dr. Anissa. Boleh ceritakan sedikit kira-kira Dr. Anissa sekarang ini lagi fokus berkegiatan apa? Oke, terima kasih Laura. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Nisa. Saya merupakan dokter lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian sekarang di samping kesibukan saya sebagai dokter, saya juga mendirikan sebuah program pemberdayaan masyarakat yang namanya Mama for Planet. Jadi Mama for Planet ini singkatnya adalah program pemberdayaan ibu untuk mencegah sampah makanan dan juga meningkatkan literasi gizi. Gitu. Nanti mungkin kita akan bahas lebih banyak di sesi talk show kali ini ya. Oke, gitu paling senang bisa ketemu sama teman-teman siang hari ini. Thank you. Baik, thank you Dr. Anissa. Dan mungkin terakhir untuk Kak Ilham. Oke, halo teman-teman semuanya, salam kenal. Oke, ini diverse ya untuk prestasinya ya, macam-macam ya. Ada yang dari Jawa, Sumatera, dan sebagainya ya. Oke, luar biasa banget. Sebelumnya kenalin, nama aku Ilham Muhammad, biasa dipanggil Mas Ilham seperti itu. Nah, jadi aku baru aja lulus teman-teman minggu lalu, aku baru wisuda ya. Dan saat ini sedang bekerja di Philip Morris International atau di HM Sampurna seperti itu. Nah, dan kemudian juga sama dengan Kak Rifli maupun Kak Anissa, ya Mas Ilham juga punya sebuah gerakan sendiri, yaitu sepia.id atau Socio Edupreneur Indonesia. Nah, yang mana yayasannya Mas Ilham itu bergerak dalam bidang edukasi, sosial, dan juga entrepreneur, teman-teman. Dan alhamdulillah di tahun ini ya teman-teman ya, kami berhasil udah mencetak lebih dari 300 ya, 300 menti berprestasi seperti itu. Dan alhamdulillah juga
20 diantaranya itu sudah diterima untuk beasiswa S1 luar negeri menggunakan beasiswa Indonesia Maju kayak gitu. Ada yang tersebar di Australia, ada yang di NTU Singapura dan sebagainya kayak gitu. Oke, nanti kalau ingin kepo lebih dalam bisa langsung ditanyakan lewat Q&A session ya teman-teman ya. Baik, Kak, luar biasa sekali. Mungkin tadi kita kan sedikit membicarakan terkait background pendidikan ataupun kegiatan yang sedang Kakak jalani. Aku pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang memotivasi Kakak-Kakak dalam membuat perbedaan, baik itu membantu orang lain dan make an impact? Mungkin boleh dari Kak Rifli terlebih dahulu. Oke, menyikapi motivasi saya sendiri ya untuk membuat perbedaan dan membuat orang lain, aku ngerasa kita itu hidup hanya sekali ya teman-teman. Dan di buku Seven Habits of Highly Effective People ada salah satu babnya, bagiannya yang mengatakan bahwa begin with the end in mind. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita itu berpikir kalau misalnya kita udah nggak ada di dunia ini, kita akan dikenang sebagai siapa sih? Kita ingin dikenang sebagai siapa sih? Dan itu menjadi reminder yang cukup kuat buat aku personally. Karena aku ngerasa dengan hidup yang insya Allah lah berapa lama di dunia ini, aku ingin membuat perubahan apa sih? Jadi sebenarnya itu termasuk dari afirmasi dan internalisasi hal-hal yang mungkin bisa jadi tamparan atau mungkin bisa jadi pengingat gitu buat aku untuk membuat perubahan selagi aku masih ada di dunia ini. Jadi motivasi itu munculnya dari dalam diri, intrinsik dan internal, dan itu personalized. Jadi memang betul-betul dipersonalisasi dari pengalaman diri pribadi. Dan aku ngerasa kebaikan yang kita buat itu, kita harus ikhlas dan kebaikan itu menurutku akan kembali ke diri sendiri juga. Jadi selama aku berbuat kebaikan, entah itu memberi apapun kepada orang yang membutuhkan dan lain sebagainya, itu akan kembali ke kita juga dalam bentuk kebaikan yang berbeda gitu. Walaupun bukan dalam bentuk item atau pemberian, tapi kebaikan itu wujudnya banyak dan aku ngerasa itu sangat terbukti gitu dari setiap apa yang aku lakukan, baik itu kebaikan-kebaikan kecil ataupun kebaikan besar, walaupun kadang kebaikan itu juga interpretatif dan besarannya nggak bisa diukur gitu, seperti apa. Dan motivasi lainnya dan apa sih yang membuat aku ingin membuat perbedaan dan perubahan di orang lain, aku ngerasa itu juga menjadi proses eksplorasi diri, mengenal orang, mengenal dampak dan manfaat dan lain sebagainya itu sudah terangkum gitu dari proses berbuat kebaikan itu, dan itu membuat hidup kita lebih berwarna. Social impact seperti One Pulse tadi, Meraki Asa dan juga yayasan maupun inisiatif yang dibuat oleh Kak Ilham dan Kak Anissa itu sangat berarti gitu buat orang-orang. Jadi hal-hal seperti itu cukup personalized buat aku dan menjadi motivasi dan penggerak buat aku melakukan kebaikan-kebaikan secara berkelanjutan. Baik, Kak Rifli, aku setuju sekali dengan statement Kakak yang kebaikan yang kita buat harus dengan ikhlas ya, Kak. Dan kita juga harus percaya bahwa kebaikan apapun itu, social impact yang kita lakukan pasti akan kembali juga kepada diri kita sendiri. Oke, thank you, Kak Rifli. Selanjutnya aku mau next nih ke Dokter Anissa. Oke, thank you. Tadi terkait motivasi ya, motivasi. Aku setuju banget sama Rifli ya bahwa kembali lagi sih ke tujuan kita sebagai manusia. Kita punya kesempatan untuk hidup itu kan pasti ada misi yang perlu kita lakuin ya. Dan bagaimana kita menjalankan misi itu adalah dengan cara kita ngasih apa nih buat orang lain. Karena orang lain itu nggak peduli ya kita mau seberprestasi apa, jabatan kita seperti apa, kita mau se-wow apa tuh mereka nggak akan peduli. Tapi yang mereka pedulikan adalah gimana kita nge-treat mereka, apa yang bisa kita kasih untuk mereka. Jadi itu adalah motivasi utamanya dan bagaimana bisa menjalankan itu atau nemuin jalur yang pas untuk jadi change maker di bidang apapun itu ya menurut aku adalah dengan cara kita mengasah empati kita sih. Jadi kalau misalnya di caseku, di Mama for Planet kan kita fokusnya ke kesehatan dan lingkungan dan juga gizi. Nah itu berawal dari dulu waktu aku S1, itu aku sempat ikut, kegiatan pelayanan kesehatan gratis di wilayah, tempat tinggal yang itu tuh depannya tuh tempat pembuangan sampah utama di Jogja. Jadi bayangin di depan rumah itu bukannya taman yang bagus-bagus, yang estetik gitu, tapi beneran tumpukan sampah gede. Nah, dari situ terus itu bener-bener jadi momen
aku bayangin kalau misalnya aku yang tinggal di situ, kira-kira aku mau nggak sih gitu? Pasti kan nggak mau ya. Jadi momen-momen seperti itu kesempatan kita ambil untuk melihat lingkungan sekitar kita. Nah, itu bisa jadi penggerak kita untuk terus kita bisa ngapain nih selanjutnya. Dan makanya long story short, setelah program pelayanan kesehatan itu beberapa tahun kemudian di Jogja lagi darurat sampah. Nah, aku bayangin kalau misalnya darurat sampah, sampahnya numpuk, kasihan warga yang di sana kan. Makanya terus aku sama teman-teman coba bikin Mama for Planet ini supaya kita bisa ngurangin sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah. Harapannya sih bisa juga pada akhirnya membantu teman-teman kita, keluarga kita yang ada di sana gitu. Laura. Oke, thank you Kak Anissa. Betul banget, aku sangat setuju banget bahwa kita mungkin sekarang sebagai pemuda ataupun Gen Z bisa nih coba cari tahu lagi at least isu yang paling terdekat di lingkungan kita, betul ya Kak? Dan nanti pun mungkin kita bisa menjadi change maker, membuat perubahan baik itu membangun community ataupun organisasi dan lain-lainnya. Oke, mungkin yang terakhir dari Kak Ilham. Oke, keren banget ya penyampaian dari Kak Rifli maupun Kak Anissa tadi ya. Oke, nah jadi kalau ditanya untuk aku sendiri, untuk Mas Ilham sendiri, motivasinya tuh seperti apa? Nah, aku ingat banget ya apa yang dikatakan oleh ayah aku dan ibu aku menitipkan sebuah hal seperti ini, teman-teman. Ayah dan ibu itu tidak ingin melihat anaknya itu tidak hanya sekedar menjadi mahasiswa berprestasi, begitu. Tidak hanya sekedar ingin punya anaknya itu memiliki pencapaian yang tinggi gitu ya, bisa keluar negeri secara gratis tuh nggak seperti itu. Kedua orang tua aku tidak pernah menuntut seperti itu. Nah kan, tapi kedua orang tua saya selalu menuntut kepada saya dan meminta kepada saya, anaknya Ilham Muhammad, bagaimana Ilham itu bisa giving back to communities gitu ya. Nah, dari situ aku percaya bahwasanya kesuksesan ataupun keberhasilan seseorang itu tidak selalu dilihat dari mana dia itu berasal, teman-teman. Teman-teman bisa googling aja bagaimana latar belakang keluarga saya, bagaimana background saya dan sebagainya. Teman-teman bisa googling aja seperti itu, insya Allah udah ada begitu dan sebagainya. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa make an impact seperti itu, teman-teman. Nah, dan itulah yang selalu diajarkan oleh kedua orang tua saya kepada saya. Nah, dengan prinsip hal seperti itu, saya menjadikan diri saya bagaimana sih caranya agar saya itu mudah untuk bisa didengar oleh orang lain seperti itu, teman-teman. Nah, dari situ aku coba untuk bisa meningkatkan kredibilitas yang aku punya. Salah satunya ikut lomba, kemudian menjadi mahasiswa berprestasi nasional dan sebagainya. Dan tentunya itu adalah media yang bisa mengakselerate aku agar aku mudah didengar oleh orang lain. Nah, tetapi sekali lagi, betul yang dikatakan oleh Kak Anissa, nggak cuma sekedar title-nya saja, bahwasanya kalau kita punya title, orang itu tidak akan peduli ya. Kalian mau sewow apa, sehebat apapun itu, kalau kalian tidak bisa make an impact, itu tandanya kalian itu gagal. Nah, dari situlah aku belajar sesungguhnya kalau kita itu bisa berdampak kepada orang lain, membuat gerakan sekecil apapun itu, itulah yang nantinya akan mudah dikenal gitu, teman-teman. Nah, kan aku belajar juga kemarin, aku kebetulan Mas Ilham itu sharing juga dengan salah satu ini ya, influencer dakwah gitu ya. Nah, mengatakan bahwasanya oh, sekarang itu kalau bisa ya, seseorang itu tidak hanya meninggalkan katakanlah buat yayasan atau dia itu buat pondok pesantren atau buat masjid, kalau bisa jangan kayak gitu aja, tetapi membuat sebuah program. Nah, kenapa? Kalau kita membuat sebuah program, meninggalkan sebuah ilmu, katakanlah almarhum presiden kita, Bapak B.J. Habibie, yang meninggalkan sebuah ilmu crack, begitu ya, tentang teori keretakan pesawat, ya tentunya meskipun beliau itu sudah tidak ada lagi, ilmu itu masih bisa terpakai, teman-teman. Nah, dan itulah yang diharapkan oleh kedua orang tua saya kepada saya, begitu. Jadi, menjadi seorang pemuda yang berprestasi, yang tidak hanya meninggalkan sebuah output konkret, tetapi juga meninggalkan sebuah ide dan program yang bagus. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ilham. Itu good point banget menurut aku bahwa motivasi dari orang tua Kak Ilham ya yang menekankan di mana kesuksesan itu nggak hanya dilihat dari prestasi aja ya Kak, tapi kita bisa make an impact and giving back to community. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih, mungkin aku mau sedikit menanyakan terkait momen khusus atau pengalaman pribadi yang membuat kakak-kakak sekalian mau terus untuk berdampak sampai sekarang ini. Baik itu melakukan hal yang kecil ataupun inisiatif Kakak untuk membangun organisasi. Mungkin boleh dari Kak Rifli terlebih dahulu. Oke, jadi ini lebih ke pengalaman pribadi gitu ya, dengan apa yang kebaikan kecil yang telah kita berikan
gitu ya? Betul, Kak. Oke, mungkin kalau bicara soal inisiatif dan komunitas, Kak Ilham sama Kak Anissa juga udah banyak bukti konkretnya ya. Dan ini mungkin lebih mikro gitu, dengan pengalaman pribadi, kebaikan kecil yang pernah aku lakukan. Mungkin mungkin ini juga interpretatif ya, tapi aku ngerasa pengalaman kebaikan kecil yang pernah aku lakukan itu mungkin sekilas senyum sih sebenarnya. Jadi menurutku senyum itu juga bagian dari menularkan energi positif dan itu juga jadi personal branding sebenarnya. Dan aku ngerasa untuk murah senyum itu adalah sebuah karakter yang mungkin nggak dimiliki semua orang. Dan aku ngerasa itu kebaikan yang mungkin terlihat kecil tapi dampaknya sangat besar gitu loh. Untuk interaksi sosial maupun dari proses kita merepresentasikan komunitas dan lain sebagainya. Jadi dari segi komunikasi, dari segi branding maupun impression, senyum yang tulus dan kita murah senyum itu adalah pengalaman yang sangat personal sih menurut aku, karena itu juga melancarkan rezeki aku dan juga melancarkan segala interaksi sosial dengan manusia lainnya. Itu entah menularkan energi positif ke orang lain dan juga jadi bagian dari personal branding. Maupun dari saat kita memberikan apapun itu ya, entah impact, entah itu sedekah mungkin, atau entah apapun itu, diiringi dengan senyuman, aku ngerasa pengalaman seperti itu juga memberikan fulfillment gitu terhadap diri sendiri kalau ada rasa puas gitu, yang kayak mungkin nggak bisa dijawab dengan hal-hal yang sifatnya materialistis. Jadi kita sebagai manusia secara batiniah itu cukup diberi makan lah gitu lah kepada sikap batiniah kita bahwa senang ya melihat orang lain bahagia gitu, melihat orang lain senang juga dengan apa yang telah kita berikan dari pengalaman kebaikan itu, dan itu memberi kesan juga dari pihak penerima manfaat, baik itu social movement tadi, misalnya One Pulse itu para orang-orang di beberapa wilayah-wilayah terpencil untuk ada program-program solar panel dan lain sebagainya, dan energi terbarukan ya, maksudnya transition to new energy. Aku ngerasa dampak berkelanjutan dan bagaimana kesan baik itu pasti akan mendarah daging gitu buat orang-orang yang menjadi penerima manfaat. Jadi aku sendiri pengalamannya sebenarnya dari senyum, dari bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dan itu menunjukkan sebuah impression baik tentang bagaimana kita sebagai seorang manusia berdampak secara holistik, secara berkelanjutan kepada manusia lainnya. Oke, thank you Kak Rifli. Sesimpel senyum aja ya Kak kepada orang lain itu udah menunjukkan kebaikan yang terlihat kecil tapi impact-nya cukup besar. Mungkin next boleh dari Dr. Anissa. Oke, contoh kecil kebaikan yang menurut aku ini sangat bisa dilakukan sama teman-teman juga adalah, dengan post di sosial media tentang yang baik-baik. Kalau case-ku waktu itu aku nggak nyangka, jadi waktu aku, kuliah, aku sempat ada satu waktu nge-share gimana caranya aku bikin plan selama 4 tahun kuliah. Jadi gimana aku nge-map-in setiap tahunnya, apa aja goal-ku dan bagaimana cara mencapai goal tersebut. Itu aku sempat post di story Instagram. Nah, singkat cerita beberapa tahun kemudian ada yang nge-DM aku lagi. Ternyata salah satu teman di Instagram yang waktu aku kuliah itu dia SMA. Nah, ternyata alhamdulillah, dia cerita ke aku, "Kak, makasih banyak karena story Kakak waktu itu aku capture dan aku print buat jadi semangat di meja belajarku. Sekarang akhirnya aku bisa nyusul Kakak sekolah di, fakultas kedokteran juga." Itu benar-benar momen aku nggak nyangka ternyata hal sekecil posting hal baik itu bisa, jadi momen yang life changing buat orang lain. Jadi di sini juga aku ngajak teman-teman semua, kita punya kesempatan setiap suara kita itu bisa berdampak buat orang lain, sekecil apapun akun kita itu bisa, ada manfaatnya buat orang lain kalau kita nge-post yang baik-baik. Terutama sekarang dengan isu yang ada di dunia ya, aku rasa sih, ini adalah momen kita untuk nunjukin kita bisa bikin dampak dari hal sekecil nge-post hal baik di sosial media, itu paling. Sangat impactful ya Kak. Ternyata nggak menyangka hal sesimpel posting di sosial media gitu ya, baik itu di Snapgram ataupun di postingan, feed, itu bisa menjadi momen life changing juga untuk orang lain. Thank you Kak Anissa atas sharing-sharing-nya. Mungkin yang terakhir untuk Kak Ilham.
Oke, baik. Terima kasih. Menarik banget ya momennya ya. Dari Kak Rifli yang tadi berawal dari senyuman, begitu ya. Kemudian Kak Nisa dengan memposting hal yang baik gitu. Nah, aku ingat sebuah momen, justru kalau aku itu adalah momennya ketika aku itu melihat bagaimana seseorang lain itu bisa tumbuh dan melihat bagaimana komentar orang lain, begitu. Aku ingat 2 hari setelah aku memenangkan kompetisi mahasiswa berprestasi nasional, ada seseorang yang mendm aku mengatakan seperti ini. Oh Ilham, jangan pernah menetapkan sebuah standar tarif kebaikan selagi itu tidak merugikanmu, maka lakukanlah hal baik itu tanpa orang harus memberikan apresiasi ataupun penghargaan. Nah, dari situ aku belajar bagaimana caranya aku itu bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Belajar ikhlas itu sulit loh teman-teman ya. Mungkin contohnya nih, oh aku nih pengen nih deketin dia, tapi kok dia kok malah nggak suka sama aku ya? Nah, itu tandanya teman-teman menjalankan hal yang baik itu masih belum bisa ikhlas. Apalagi tabiat manusia itu kan memang sangatlah perhitungan ya orangnya ya. Oh, aku pengen ngerjain kerjaan ini, aku mau kerja di sini, katakanlah kalau gajinya itu besar. Ya, itu hal yang lumrah, teman-teman. Nah, tetapi kembali dari hal itu, bagaimana caranya kita tuh bisa belajar dengan ikhlas. Itu momen yang pertama. Momen yang kedua, aku mengetahui bahwasanya ilmu yang aku miliki itu masih sedikit. Aku harus bisa belajar dari orang lain dan meregenerasikan ilmu yang aku punya. Jujur, tempat aku bekerja sekarang itu 100% berbeda dengan jurusan di kuliah. Meskipun orang mengatakan, oh Ilham lulusan terbaik di kampusnya gitu. Nah, tetapi tempat kerjaku sekarang itu 100% sangat berbeda ketika aku itu berkuliah gitu. Nah, tetapi aku ingin ilmu yang aku dapatkan ketika kuliah itu tidak menguap begitu aja. Nah, aku coba untuk bisa regenerasikan teman-teman. Dan alhasil aku coba dengan kegiatan mentoring-mentoring kecil seperti itu ya. Nah, kenapa aku lebih prefer dengan kegiatan mentoring? Karena apa? Karena kalau kita itu belajar atau mengajar, itu hanya terjadi transfer of knowledge. Sedangkan kalau kita mentoring session satu one on one gitu, katakanlah aku dengan Kak Rifli begitu. Tidak hanya terjadi transfer of karakter, tetapi juga terjadi transfer of knowledge, transfer of karakter gitu ya, tidak hanya transfer of knowledge gitu. Nah, dari situ aku melihat bagaimana menti-menti aku, hal yang aku bimbing, adik-adik aku bimbing, itu bisa bertumbuh kayak gitu. Nah, alhamdulillah ketika aku melihat mereka bertumbuh, aku ingat banget ya momen di mana mereka itu tidak percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki, dan alhasil mereka berhasil mendapatkan juara satu social project competition di tingkat internasional dan mengalahkan 55 negara lainnya seperti itu. Ya, dari situ aku belajar, oh ternyata enak ya bisa mencetak generasi yang berprestasi, tidak hanya aku yang berprestasi gitu. Karena pasti ada momennya yang mana bukan kita yang berprestasi, melainkan bagaimana kita bisa mencetak generasi yang berprestasi. Seperti itu. Luar biasa sekali Kak Ilham, melakukan hal yang baik tanpa harus mengharapkan apresiasi ya Kak, belajar ikhlas juga untuk memberikan dan menjalankan hal kebaikan. Seperti yang Kak Ilham sudah mention tadi juga, mungkin kita sebagai generasi muda, jangan takut untuk sharing gitu ya, ke banyak orang, at least teman-teman kita sendiri gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya aku mau bertanya kepada Dokter Anissa. Dokter Anissa kan sebagai co-founder dari Mama for Planet. Kira-kira bagaimana sih cara Kakak memulai menghadapi challenge ataupun menangani berbagai permasalahan yang ada dalam suatu organisasi tersebut, khususnya di Mama for Planet? Oke, untuk memulai, kalau pengalamanku adalah yang pertama tadi kembali ke poin, coba lihat isu sekitar, karena isu tuh banyak banget apalagi di Indonesia ya sebenarnya itu tuh, gudang isu. Jadi teman-teman, coba lihat sekitar, kira-kira isu mana yang paling mengena di hati teman-teman dan teman-teman punya kapasitas untuk melakukan sesuatu di bidang itu, gitu. Cara pertama untuk memulai adalah coba cari, teman-teman terdekat yang kira-kira bisa diajak bareng bikin, suatu program atau project yang, pengen teman-teman atasi gitu masalahnya. Kalau dulu case-ku cara memulainya adalah aku curhat ke kakak-kakak mentorku, yang background-nya itu adalah, orang-orang dari gizi. Jadi aku curhat tentang isu darurat sampah di Jogja, di mana,
tempat pembuangan sampahnya ditutup, terus sampahnya numpuk di mana-mana. Aku sebenarnya curhat biasa aja karena sebagai warga gitu kan greget ya, kenapa nih sampah nggak diambil-ambil udah lama gitu. Tapi ternyata ada isu yang lebih besar dari itu yang berdampak ke orang lain. Nah, dari curhat itu akhirnya kita brainstorming. Kita bisa apa sih? Gitu. Kita bisa ngapain? Kita dari yang background-nya dokter, yang background-nya gizi, nggak ada yang lingkungan kan. Gimana cara kita supaya bisa nge-address masalah itu? Nah, akhirnya kita coba ajak teman lain yang dari orang-orang lingkungan, kemudian orang hukum. Nah, kita diskusi bareng-bareng dan akhirnya bisa jadi sesuatu yang produktif dengan program Mama for Planet ini. Challenge-nya waktu itu, jadi kita base-nya di Sleman, di Jogja. Challenge-nya waktu itu adalah gimana ngeyakinin pemerintah setempat, terutama bapak-bapak kepala desa yang mau kita targetin supaya mau menerima program kita, ya. Karena tadi kalau aku coba mengulang apa yang disebutin sama Kak Pocut ya, kalau misalnya nggak ada rasa kepemilikan dari masyarakat sekitar, ya percuma gitu. Kita kayak melakukan sesuatu yang sia-sia aja. Jadi gimana waktu itu challenge-nya dari 3 desa yang mau kita targetin, salah satu itu merasa masalah sampah tuh bukan isu gitu. Nah, akhirnya kita coba negosiasi, kita samperin ke rumahnya beberapa kali, ngobrol-ngobrol dan lain-lain, tapi ternyata memang belum bisa gitu, memang belum mau menerima. Akhirnya yang kita lakukan waktu itu, ya udah kita move on ya, namanya challenge itu pasti ada, ini yang punyaku hanya sebagian contoh kecil, tapi nanti teman-teman kalau melaksanakan sendiri, apalagi langsung ke masyarakat itu pasti akan ada challenge seperti itu. Dan yang perlu teman-teman lakukan adalah percaya bahwa niat baik itu nanti insya Allah hasilnya juga akan baik. Jadi ketika dihadapkan dengan tantangan seperti itu, move on aja, cari pihak yang memang mau kerja sama-sama kita. Karena itu adalah kunci utama kalau misalnya kita mau melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian caranya nge-maintain ya supaya programnya jalan, kita coba mengintegrasikan program kita dengan kegiatan masyarakat sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya di case Mama for Planet, kita kan tujuannya mau mengubah kebiasaan ya, itu kan sesuatu yang susah banget. Orang kita ngubah diri kita sendiri aja, itu tuh udah suatu PR besar, gimana mau ngubah orang lain gitu kan. Jadi kita coba pelan-pelan dari coba ningkatin kesadarannya dulu, masyarakat coba kita buka wawasannya dengan cara edukasi, pelatihan, seperti itu. Dan menurutku yang benar-benar membantu adalah gimana cara kita untuk mengapresiasi setiap progres yang udah dilakukan, baik dari tim kita sendiri maupun di masyarakat. Yang waktu itu dilakukan, jadi buat ibu-ibu yang jadi target Mama for Planet, kalau misalnya mereka bisa melakukan satu hal aja setiap harinya yang bisa ngurangin sampah makanan, misalnya nih, bikin daftar belanjaan sebelum belanja. Nah, itu kan salah satu contohnya ya. Misalnya bisa melakukan itu, nanti dapat poin. Nah, nanti poinnya ini bisa ditukarkan dengan hadiah. Jadi hal seperti itu bisa jadi motivasi buat mereka pada akhirnya bisa melanjutkan sendiri kebiasaannya. Dan alhamdulillah dengan metode seperti itu, dan tentunya kerjasama dengan berbagai pihak ya. Ini juga poin penting yang mungkin teman-teman bisa catat. Jadi kalau kita mau mengatasi suatu isu, kita tuh nggak bisa menanggulangi itu tuh sendiri. Kita butuh kerjasama. Kalau yang aku pelajarin sih, ada yang namanya pentahelix approach ya. Jadi ada 5 pihak yang bisa teman-teman ajak kerjasama untuk mengatasi isu. Yang pertama dari pemerintah, dari government. Kemudian yang kedua dari bisnis, dari swasta. Kemudian yang ketiga dari akademisi. Kemudian yang keempat dari masyarakatnya itu sendiri. Dan yang kelima itu dari media. Pegang ini aja, 5 ini. Jadi teman-teman coba sasar dari kelima pihak ini mana yang bisa teman-teman ajak kerjasama. Karena itu akan sangat membantu teman-teman dalam mengimplementasi programnya dan memaintain supaya itu bisa sustainable, bisa jalan terus. Mungkin itu sih dari aku. Ya, alhamdulillah setelah melewati berbagai
metode itu Mama for Planet bisa mengurangi sampah makanan sampai 61%. Jadi dari yang dulunya ibu-ibu nggak tahu tentang isu sampah makanan dan lain-lain, akhirnya sekarang bisa maintain kebiasaannya, dan alhamdulillah program kami juga bisa dieskalasi sampai di-review oleh Kementerian Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan bahkan sampai FAO internasional gitu. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali Dokter Anissa. Mungkin teman-teman di sini bisa untuk take notes ya. Tadi pentahelix ya Dokter Anissa ya kalau tidak salah ya. Itu bisa untuk di-approach-nya baik itu dari pemerintah, bisnis, akademi, masyarakat ataupun media. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau memulai untuk make an impact dengan membuat organisasi ataupun komunitas. Baik, terima kasih Dokter Anissa. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin aku mau next nih ke Kak Rifli Mubarak. Ngomong-ngomong soal experience Kakak dalam membuat suatu impact ataupun perubahan, kira-kira Kakak pernah nggak sih memiliki pengalaman bertahan dari hambatan ataupun tantangan dalam membuat suatu perubahan tersebut atau kebaikan tersebut dan, bagaimana sih tips and trick untuk menghadapinya? Boleh mungkin untuk Kak Rifli. Oke, pengalaman bertahan dengan hambatan atau hal-hal yang membuat aku demot mungkin ya untuk berbuat kebaikan atau melakukan hal-hal yang sebenarnya sebelumnya aku suka atau passionate. Mungkin pengalamannya itu berawal dari aku masuk kuliah. Jadi waktu itu 2018 itu gempa Palu ya, 28 September 2018. Jadi aku korban gempa, rumahku hancur karena gempa Palu itu dan mamaku meninggal waktu itu karena gempa juga. Jadi memang dulunya di SMA suka berprestasi, suka menginisiasi suatu kegiatan, dan waktu itu aku juga ketua forum anak Sulawesi Tengah, itu sama sekali udah gak ada motivasi lagi. Itu adalah pengalaman yang paling personalized menurut aku pribadi untuk melihat itu sebagai suatu hambatan besar pastinya, karena aku ngerasa nggak ada motivasi lagi, kondisinya juga udah berbeda, rumah hancur dan kehilangan orang-orang tercinta. Jadi aku ngerasa di situ demotivasi parah dan juga menebarkan kebaikan maupun berprestasi itu udah nggak ada karena kayak kehilangan apapun yang kita punya saat itu, dan itu saat transisi mau masuk kuliah. Nah, waktu itu juga aku mulai menyadari memang sedih itu valid ya. Jadi validasi emosi pada pengalaman aku itu validasi perasaan. Kalau misalnya kita lagi berduka dan lain sebagainya, kita harus memvalidasi kalau kita sedih, dan ada tahap-tahapnya juga gitu. Tahap berduka itu juga ada, baik dari jadi kayak tahap grief itu hingga akhirnya di acceptance, di mana kita menerima keadaan seperti apa dan kita mau memilih nih apakah kita diam dengan keterpurukan atau justru lanjut dengan keadaan-keadaan atau hal-hal yang actionable untuk dilakukan ke depannya. Jadi aku melihat di saat itu aku belajar untuk mengelola emosi. Itu mungkin tips untuk bagaimana merespons hal-hal yang di luar dari kendali kita. Dan aku ngerasa juga kalau merasa kalau aku nggak bangkit waktu itu dan pasrah sama keadaan, itu tidak mengubah keadaan juga. Jadi sense of survival atau bertahan hidup itu dibuktikan dari sisi kita melihat atau menyikapi suatu keadaan. Waktu itu aku merasa bersyukur banget sebenarnya karena gempa Palu itu kan nggak semua orang mengalami kejadian luar biasa itu yang kita nggak pernah menyangka akan terjadi gitu, dan aku nggak pernah menyangka seumur hidup ternyata akan menjadi korban gempa Palu. Jadi aku berpikir rasional, bagaimana melihat perasaan atau emosi aku divalidasi, tapi tetap berpikir kalau misalnya aku terpuruk dalam keadaan juga nggak mengubah apa-apa. Jadi sisi rasionalitas dan perasaan itu sebenarnya harus kita selaraskan dulu, dan itu butuh waktu. Aku bahkan sebenarnya setahun mungkin ya dari proses aku transisi ke kuliah, dan bagaimana aku melihat proses kuliah itu kadang jadi sedih dan gak ada motivasi berprestasi maupun berbuat dampak. Itu pengalaman bertahannya menjadi sebuah cerita tersendiri lah buat aku, karena move on dari orang tua mama yang gak ada lagi setelah gempa itu transisi yang sangat besar ya dalam kehidupan. Jadi tipsnya atau responku adalah bagaimana kita bisa bisa membuat rasional kita dan juga feeling kita itu bisa selaras, dan butuh proses waktu aja sih. Walaupun ini pengalamannya lain dari yang lain mungkin ya, tapi mungkin bisa relate dengan beberapa teman-teman yang mungkin korban bencana juga. Dan pengalaman bertahan dari hambatan itu sebenarnya mungkin aku jadi sangat pesimis maupun tidak ada kepercayaan diri untuk tampil publik lagi, baik itu berprestasi maupun berbuat dampak sosial tadi. Tapi
aku menyadari ya dari hal itu sesuai dengan apa yang Kak Anissa katakan tadi, kalau prestasi dan pengaruh yang kita berikan melalui media sosial, influencer, entah title influencing people itu ternyata seberpengaruh itu. Mungkin aku kontekstualisasikan dari pengalaman aku yang buat konten juga nih Kak, teman-teman. Kalau di media sosial aku juga sering berbagi cerita pengalaman dan salah satunya tentang gempa Palu. Walaupun pesannya sangat sederhana dan uh, ringkas, jelas tentang bangkit dari keterpurukan dan bangkit dari rasa sedih itu, ternyata banyak yang relate juga. Jadi banyak DM yang masuk dari korban gempa Lombok atau korban gempa Aceh dan lain sebagainya, itu relate dan membuat oh ternyata impact itu atau influence itu bukan hanya sekadar kita membuat sebuah aktivitas fisik gitu, tapi ternyata pengaruh yang kita berikan melalui media atau sarana yang kita bagikan itu juga berpengaruh gitu terhadap personal orang untuk bisa bangkit dari hal-hal yang membuat mereka pernah merasa terpuruk dan lain sebagainya, dan merasa mereka itu nggak sendiri, tapi ternyata ada banyak orang-orang yang juga berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya. Jadi banyak yang relate lah dari pengalaman bertahan dari hambatan itu, dan aku bisa bangkit lagi, aku ceritakan kepada publik, dan ternyata se-meaningful itu ya, ternyata se-impactful itu orang-orang kalau bisa mendapatkan cerita yang relate. Dan ini juga berpengaruh, apa ya, aku ngerasa dengan saat korban gempa Palu itu, aku ngelihat juga ada potensi anak-anak Palu, Sulawesi Tengah yang bisa dikembangkan. Jadi aku menginisiasi Bara Asa Project juga, yang saat ini juga lagi dari proses modifikasi organisasi, yang memang kita ingin pemuda-pemudi Palu itu bisa kompetitif dan juga bisa survive dari competitiveness nasional maupun internasional. Jadi ada tanggung jawab pribadi yang aku ngerasa penting untuk giving back juga to my community or to my city, hometown. Kalau misalnya komunitas-komunitas yang aku inisiasi maupun gerakan-gerakan lainnya, mungkin mentorship next time, mungkin aku ada pikiran ke situ sesuai dengan Kak Ilham bilang, kalau mentorship itu sangat personalized dan merasa bisa melahirkan generasi berprestasi berikutnya. Jadi bukan hanya kita yang berprestasi, tapi bisa membuat orang-orang baru yang bisa memberikan dampak dan prestasi secara berkelanjutan. Dan mungkin tips berikutnya juga dari pelajaran aku yang terkait gempa Palu yang menghambat aku untuk berbuat baik dan berdampak, kadang belajar ikhlas itu memang sulit banget teman-teman. Tadi kata Kak Ilham juga, belajar ikhlas itu sulit, apalagi dengan menjalani kehidupan yang aku nggak pernah menyangka menjadi korban gempa, tapi justru itu menjadi kunci dari bertahan hidup sebenarnya. Di tengah kita juga kadang ada culture of comparison yang sekarang ini media sosial itu kadang juga bisa jadi pedang bermata dua, yang mana itu bisa jadi momen kita personal branding, tapi kadang kita juga bisa menjadi momen untuk membanding-bandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Tapi ikhlas dan juga bersyukur atas segala pencapaian kita punya itu juga menjadi tips untuk mentalitas kita. Kalau ada orang yang berprestasi, itu justru kita menjadikan motivasi buat diri kita gitu sebenarnya. Jadi kita ambil sisi positifnya dan bukan konotasi negatif yang membuat kita jadi insecure terus-terusan. Dan pengalaman lainnya, mungkin ini aku juga pernah, mungkin banyak sih sebenarnya kasusnya, bukan cuma di aku. Kalau kita berbuat baik atau kita expose berbuat baik kita ke orang lain, itu bisa dibilang pencitraan, atau kita menginspirasi atau berbuat baik itu demi validasi orang. Tapi tanggapan aku ya dan respons aku tentang berbuat baik yang diekspos itu bukan sisi itunya sebenarnya yang kita highlight. Justru itu adalah manifestasi dari kecemburuan kita sebenarnya, kalau kenapa kita nggak bisa berbuat seperti mereka mungkin, atau mungkin ada hal-hal yang kita iri sebenarnya dengan orang-orang yang mengkritisi orang yang berbuat baik. Dan justru aku ngerasa berbuat baik itu nggak perlu validasi orang lain juga. Jadi ketulusan dan keikhlasan itu murni dari kita. Mengekspos pun sebenarnya justru menjadi bukan niatnya untuk pamer, tapi lebih ke arah memberitahukan kalau ini adalah bagian dari aksi positif yang kita lakukan dan bisa jadi menginspirasi orang lain untuk berbuat hal yang sama. Dan bukan untuk membuat ini sebagai suatu pencitraan. Jadi aku juga belajar untuk gak bisa mengontrol semua pikiran orang, dan kita berbuat baik gak perlu validasi atau penilaian orang lain sih. Jadi semuanya itu interpretatif dan tidak ada yang bisa mengukur besar kecilnya kebaikan selain Tuhan atau selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sih pengalaman aku bertahan dari hambatan-hambatan buat aku yang ingin berbuat baik, berdampak, dan penting untuk mengelola emosi, mengontrol apa yang bisa dikontrol, tulus dan ikhlas, maupun punya rasa atau sense of survival terhadap segala hal-hal atau tantangan yang kita hadapi.
Baik Kak Rifli, walaupun ada hambatan yang Kakak alami, tetapi Kakak berhasil untuk bangkit ya dari keterpurukan tersebut. Mungkin teman-teman semua di sini juga bisa belajar dari, Kak Rifli ya, belajar untuk berusaha berpikir rasional, berpikir maju, dan berusaha untuk maintain perasaan. Oke, mungkin the last questions untuk Kak Ilham Muhammad, menurut Kakak bagaimana sih cara kita sebagai pemuda dapat memulai inisiatif dalam melakukan kebaikan ataupun make an impact bagi orang lain? Mungkin boleh Kak Ilham? Oke, baik, thank you. Jawabannya simpel ya, yaitu belajar untuk bisa peka. Oke, jawabannya simpel itu. Yaitu belajar bagaimana caranya kita untuk bisa peka. Nah, tetapi untuk bisa peka, kita harus tahu lingkungan seperti apa yang akan kita face, lingkungan seperti apa yang kita hadapi. Nah, yang mana sebagai contoh, aku saat ini itu sedang menjalani sebuah transisi yang sangat besar, teman-teman. Yang mana di dunia perkuliahan, aku transisi ke dunia profesional, dunia pekerjaan seperti itu. Di dunia perkuliahan aku bertemu dengan teman-teman sebaya aku, ya, teman-teman sebaya aku yang memang katakanlah Gen Z seperti itu, yang mana ketika aku berbicara segala sesuatu, ya, mengomong segala sesuatu atau apapun itu sangatlah mudah untuk bisa mendelivery hal itu. Tetapi di saat ini, apalagi di perusahaan aku yang katakanlah usianya sangatlah tua, udah 100 tahun lebih, 107 tahun seperti itu di perusahaan aku. Nah, yang aku hadapi di sini adalah Gen X gitu ya, yang mana usianya itu 2 kali usia aku, teman-teman. Dan aku harus bisa melit mereka begitu ya. Jadi ini sangat big challenge begitu ya menurut aku ya, untuk bisa menginisiasi, untuk bisa membuat ide baru, untuk bisa membuat inovasi kayak gitu. Dan bahkan aku kemarin dapat insight kayak gini juga dari bapak-bapak gitu ya bahasanya ya. Nah, insight seperti ini. Oh Ilham, nanti kalau kamu jadi manajer, boleh nih kamu membuat sebuah planning yang oke. Boleh nih kamu membuat sebuah inisiatif yang oke. Boleh nih kamu membuat sebuah ide yang sangat oke. Tapi cuman kamu lihat salesnya kamu itu bisa nggak ngerjain kayak gitu. Ya seperti itu teman-teman. Ya, jadi ketika kita ingin menginisiasi segala sesuatu, kita itu harus memulai dengan kepekaan. Nah, tetapi kita harus lihat kepada siapa inisiasi itu kita sasar, teman-teman. Ya, apakah inisiasi itu kita sasar kepada seseorang yang seumuran atau bahkan yang 2 kali usia kita? Nah, kita harus bisa mengetahui akan hal itu. Nah, saran dari aku adalah ketika kita ingin memulai menginisiasi segala sesuatu adalah be a good listener. Ya, karena aku percaya if you want to be a good leader, you need to be a good listener. Ya, terlebih ya teman-teman ya, di tempat kerja aku sekarang yang memang usianya itu 2 kalinya aku atau seumuran ayah dan ibu aku, ya tentunya aku akan lebih banyak menjadi seorang leader yang mendengarkan teman-teman. Terlebih aku melit ya sekitar 6 sampai 10 orang yang memang itu usianya 2 kali usia aku gitu. Jadi tidak mudah itu untuk bisa menginisiasi sebuah gerakan sebagaimana yang aku lakukan ketika aku berkuliah. Nah, jadi aku belajar banyak saat ini untuk bisa leading a people, create innovation, dan sebagainya ke lintas generasi seperti itu. Baik Kak Ilham, terima kasih. Mungkin teman-teman semua di sini juga bisa take a notes untuk, jika ingin memulai suatu hal, percaya untuk be a good listener dulu gitu. Cari tahu juga kira-kira dengan siapa kita bekerja dan berusaha untuk lebih peka lagi dengan lingkungan sekitar kita. Baik, berdasarkan dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, setelah ini akan ada sesi Q&A ataupun sesi tanya jawab bersama speakers yang luar biasa dengan pemaparan yang telah disampaikan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jika memiliki pertanyaan dapat langsung raise hand ataupun on mic. Baik, mungkin sembari kita menunggu pertanyaan, mungkin aku mau membacakan beberapa pertanyaan dari partisipan yang telah mengisi Google Form sebelumnya ya, Kak. Mungkin boleh, untuk pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana sih, Kak, cara mengatur waktu supaya tetap berguna untuk orang lain, tetapi tetap untuk diri sendiri juga? Mungkin aku mau dari Kak Rifli mungkin ya untuk menjawab. Oke, thank you pertanyaannya. Sebenarnya time management itu beda-beda ya tiap orang dan menurutku beda pengalaman dan beda tujuan dia mengatur waktunya juga. Tapi aku ngerasa kuncinya adalah self discipline sih. Jadi entah pakai tools apa, entah itu Pomodoro, entah itu kita pakai Google Calendar dan lain sebagainya, dan nggak membawa itu sebagai beban. Jadi aku ngerasa untuk melakukan scheduling activities untuk social impact movement atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan banyak orang,
maupun kegiatan yang untuk me time. Aku ngerasa itu harus selaras dan kita self discipline gitu, konsisten untuk menaati jadwal-jadwal tersebut. Aku sebenarnya nggak ada tools-tools yang gimana banget ya, tapi intinya nggak membawa beban, agak dibawa beban untuk scheduling activities-nya. Dan aku kalau misalnya membuat scheduling jadwal terhadap kegiatan-kegiatan yang untuk orang lain atau kegiatan yang ada impact dengan orang lain sama diri sendiri, itu justru sebenarnya satu paket. Jadi kan aku sekarang juga suka bagi cerita-cerita atau content creation di media sosial, itu justru aku suka nulis kan. Jadi me time aku adalah menulis hal-hal yang sifatnya personal dalam bentuk narasi. Jadi mungkin bisa dibilang karya sastra lah. Jadi kayak cerpen atau puisi atau hal-hal yang sifatnya punya selera sastra gitulah. Dan aku suka bagikan di media sosial juga tentang cerita-cerita hidup. Dan itu juga ternyata influence-nya besar kepada publik. Dan tentunya itu juga berkaitan dengan orang lain. Maupun aku juga jadi pembicara dan kegiatan-kegiatan yang bisa sharing ke orang lain, itu juga bagian dari yang aku senangi juga, me time gitu. Mungkin pengalamannya adalah, dan key points-nya adalah aku merasa itu satu paket aja sih selama ini, dan menjadi self discipline dan juga gak membawa itu semua sebagai beban. Aku ngerasa itu jadi kunci buat kita konsisten dan menjadi time scheduling yang personal. Mungkin kalau secara teknis dari Kak Ilham atau Kak Anissa mungkin bisa menambahkan. Boleh mungkin dari Kak Anissa atau Kak Ilham jika ada yang ingin ditambahkan. Oke, terima kasih. Mungkin menambahkan ya, kalau aku sih prinsipnya manajemen waktu tuh kuncinya 3 ya. Setelah aku menyelami dunia mahasiswa dan dunia kerja, itu kuncinya sih 3. Yang pertama, teman-teman tahu prioritas di hidup teman-teman itu apa. Dan itu akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kedua, itu adalah rutinitas. Dan yang ketiga itu adalah batas. Ya, jadi 3 As. Bisa diingat-ingat. Prioritas maksudnya gimana? Ya, apa hal yang paling penting di dunia teman-teman saat ini? Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang mahasiswa, yang paling penting adalah mungkin kegiatan di kuliah, kemudian mungkin gimana persiapan nanti untuk cari kerja. Nanti kalau udah berkeluarga, kayak aku udah beda lagi. Jadi prioritasnya yang utama keluarga. Dan itu nanti akan mengikuti ke rutinitas kita seperti apa sehari-harinya. Utamakan rutinitas itu selalu ada, jadi itu nggak akan jadi beban teman-teman. Untuk mahasiswa misalnya bangun pagi jam 4:30, kemudian mungkin ibadah dulu, bersih-bersih, kemudian mungkin sempat belajar pagi, terus lanjut kuliah, kapan istirahatnya dan lain-lain. Bikin itu jadi rutinitas sehingga teman-teman nggak terbebani lagi, tadi betul yang katanya Kak Rifli. Jadi udah satu paket. Ketika itu udah dilakukan sehari-hari, jadi itu nggak akan jadi beban lagi, dan teman-teman jadi punya spare waktu untuk melakukan hal lain di luar rutinitas teman-teman. Misalnya tadi mau mulai project atau mau mulai magang dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, setelah menentukan prioritas, tentukan tadi batasan. Kita punya waktu cuma 24 jam sehari. Kita bukan manusia super yang bisa nggak tidur berhari-hari. Jadi dari 24 jam itu, kalau misalnya udah ada rutinitas, teman-teman coba lihat ada waktu berapa lama lagi yang bisa teman-teman pakai untuk hal lain. Nah, dan dari situ teman-teman baru bisa menentukan kegiatan apa yang paling cocok, yang teman-teman senang ngejalaninnya, dan alokasi waktunya itu cukup untuk teman-teman jalanin dalam jangka waktu panjang. Kalau dari aku sih itu ya prinsipnya. Jadi sekali lagi yang penting adalah pertama tahu prioritas, kemudian yang kedua bikin rutinitas, dan yang terakhir tahu batasan diri. Baik, Kak Anissa. Terima kasih atas penjelasan. Mungkin untuk Kak Ilham, karena keterbatasan waktu, kita mungkin langsung lanjut aja. Ada pertanyaan dari Kak Teguh. Mungkin boleh dipersilakan untuk on mic dan on cam, jika memungkinkan. Oke, baik Kak. Hai semua peserta, hai kakak panitia dan narasumber. Sebelum aku bertanya, sebelumnya aku sangat terinspirasi banget dari kisah Kak Rifli, dan hai Kak Rifli, kita satu pulau. Aku dari Palu juga. Aku dari Sulawesi Tengah juga. Oh, Teguh, oke. Lawan kenal Teguh orang Palu ya. Di mana tinggalnya? Kalau di Palu,
di Palu tinggalnya di Silai Kak, tapi sekarang lagi di Kabupaten Buol. Oh, Silai. Oke, oke, oke. Saya di Mamboro, BTW. Oh iya. Oke, baiklah langsung saja ke pertanyaan saya. Sebagai seorang yang aktif di bidang role model bagi teman-teman saya di lingkungan sekolah, bagaimana cara saya menyikapi anggapan mereka yang negatif yang mereka lontarkan kepada saya? Yang tentunya ini arahnya pada proses perkembangan saya membuat saya tidak mau berkembang lagi karena perkataan mereka yang tidak baik untuk saya dengar begitu. Jadi kira-kira Kak Rifli punya tips gak sih biar saya tuh kayak gak merespon anggapan mereka yang mengarah pada proses perkembangan saya yang harusnya hal yang mereka ucapkan kepada saya itu membuktikan bahwa saya tidak seperti yang apa yang mereka katakan gitu. Jadi ini tuh kayak sering gitu aku alamin dan ini sangat membuat aku kayak aduh aku udah down gitu kayak nggak mau lagi berkembang gitu kayak padahal aku udah berupaya untuk jadi seseorang yang menginspirasi teman-temanku tapi ternyata anggapan mereka gitu itu gimana ya Kak cara aku menyikapi anggapan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Teguh untuk pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab, Kak Rifli? Oke, tapi mungkin ini bisa dijawab Kak Ilham atau Kak Anissa juga ya. Mungkin aku bisa membawa pengalaman aku saat pernah jadi korban perundungan lah. Jadi waktu itu aku juga pernah dibully Teguh atau SD SMP karena aku intinya bisa all out bahasa Inggris lah. Dan mungkin kalau dulu itu kalau kita bahasa Inggris di publik jadinya kayak mungkin dibilang lebay atau dibilang adalah semuanya macam-macam. Tapi justru di situ aku ngerasa masih ada circle yang suportif. Mungkin praktikalnya adalah kita cari komunitas atau pertemanan yang bisa saling yang mendukung kita. Jadi sebenarnya aksi nyata yang bisa kita lakukan adalah mencari pergaulan yang suportif terhadap pengembangan skill. Karena aku ngerasa juga orang-orang yang mungkin suka memberikan hal negatif, perkataan negatif atau membuat kita down, itu justru sebenarnya cuma distraksi aja dan semakin dewasa hal-hal seperti itu tidak akan hilang gitu. Menurutku ada aja orang-orang yang ingin membuat kita down dan merasa judgement mereka atau hal-hal yang membuat kita suka terpuruk atau merasa sedih saat dengar. Kadang menjadi bodoh amat itu sebenarnya juga perlu sih. Jadi melihat kalau semua itu nggak bisa dibawa kendali kita, aku ngerasa perlu lebih penting untuk melihat orang-orang yang mendukung kita walaupun kuantitasnya kecil. Walaupun orang-orang yang mendukung kita itu nggak sebanyak ratusan atau ribuan orang, tapi ada orang-orang yang cuma 1 atau 5 orang, aku ngerasa itu lebih meaningful gitu. Jadi kualitas itu lebih penting daripada kuantitas ya dari segi support system. Jadi mungkin circle yang supportive atau support system bisa menjadi jawaban buat kita untuk melangkah lebih jauh lagi dan cukup gak peduli sebenarnya dengan hal-hal itu karena ujung-ujungnya aku juga waktu dibully tapi sekarang berada di titik ini bisa menjadi apa ya pembuktian ke diri sendiri gitu. Bukan pembuktian ke orang lain kalau misalnya aku bisa survive dan ujung-ujungnya juga aku merasa bisa punya sense of survival tadi dan melihat membuktikan bahwa sisi-sisi positif yang bisa aku pelihara itu bisa berkelanjutan hingga waktu ini. Mungkin keterbatasan waktu aku bisa elaborasi jawabannya nanti di Instagram, mungkin di DM, tapi mungkin Kak Ilham atau Kak Anissa bisa memberikan pandangan tentang hal ini. Silakan Kak Ilham mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oke, kalau dari aku overall udah kurang lebih sama ya seperti apa yang dikatakan oleh Kak Rifli tadi. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk bisa resilient saja sih. Kalau menurut aku, ketika kita ada sebuah problems, ketika kita ada sebuah titik momen untuk bisa bounce back dan sebagainya, hal yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa create resilience dalam diri kita. Dan itu semua bisa kita dapatkan kalau kita itu punya mentalitas yang bagus, kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Ilham, dan kakak semuanya. Mungkin dari Kak Teguh, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih Kak Rifli. Terima kasih juga Kak Ilham dan kakak semua telah memberikan kesempatan kepada aku untuk bertanya. Nah, dan juga tanggapan aku dari jawaban Kak Rifli dan Kak Ilham, aku sudah coba untuk mengimplementasikan hal ini dalam kehidupan aku, tapi dari aku sendiri yang susah konsisten gitu, kayak selalu kayak
terpengaruh sama perkataan teman-temanku yang kayak, ih kamu tuh nggak cocok kayak gini, kamu tuh nggak bisa tuh kayak gini gitu kayak. Tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu, aku tuh udah coba tips ini dan aku juga berusaha untuk membuktikan kepada mereka bahwa aku tidak seburuk dengan apa yang mereka pikirkan. Baik, terima kasih Kak Teguh atas feedback-nya Ya, juga. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin jika ada yang ingin bertanya boleh. Baik, untuk Kak AS Family mungkin boleh untuk di on mic. Oke Kak, halo. Aku belum name nama soalnya tadi rejoin karena koneksinya. Jadi aku mau nanya, pasti kan kita semua pernah gagal ya. Aku kayak pengen denger cita-cita dari kakak-kakak yang udah keren-keren banget ini. Kira-kira kakak dulu pernah gagal apa sih kayak dalam kuliah, dalam apa? Terus aku mau nanya tentang gimana cara konsisten, karena kebetulan aku juga kayak ada organisasi. Terus aku kayak kadang tuh udah ada ide, tapi kayak susah konsisten untuk mengutarakan ide tersebut gitu. Makasih. Ya, mungkin boleh dari Kak Rifli atau Dr. Anissa dan Mas Ilham untuk menjawab mungkin. Ya mungkin Kak Anissa, Kak Ilham ya, karena tadi beberapa udah jawab juga. Mungkin Kak Anissa dulu. Boleh mungkin dari Kak Anissa. Oke, oke. Makasih. Panggilannya siapa ya? Easy Family. Aurel, Kak. Oh iya, Aurel. Oke, makasih Aurel atas pertanyaannya. Kalau bicara kegagalan, mungkin aku mau cerita ini ya. Aku pernah waktu kuliah ikut suatu praktikum di lab. Dari 20-an mahasiswa yang ikut praktikum itu, kan jadi sebelum praktikum itu ada pretestnya gitu ya. Sebelum praktikum itu ada pretest dari 20 mahasiswa, aku satu-satunya yang nggak lolos. Jadi aku gagal dan aku harus mengulang lagi. Itu jadi momen dari kegagalan itu aku jadi penasaran sama bidang ilmu tersebut. Waktu itu bidang ilmunya adalah mikrobiologi, jadi tentang bakteri, virus, dan lain-lain gitu. Jadi momen gagal itu jadi dijadiin aku pelajaran. Aku coba mendalami ilmu itu, terus alhamdulillah pada akhirnya aku bisa mewakili universitasku untuk lomba di bidang itu, bahkan sampai tingkat internasional setelah beberapa kali percobaan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman gagal, anggap itu bukan gagal ya, tapi sebenarnya itu adalah momen kita belajar. Jadi pakai itu untuk jadi kesempatan teman-teman untuk coba evaluasi diri, kurangnya di mana, dan minta feedback dari orang lain juga untuk kemudian memperbaiki dan pada akhirnya bisa jadi versi yang lebih baik lagi. Itu. Kemudian tadi caranya konsisten tentang ide ya, mengutarakan ide di organisasi misalnya. Menurutku, kalau misalnya kita punya suatu keinginan atau punya suatu ide, tapi supaya itu bisa lanjut terus, kita perlu kaitkan ide itu ke orang lain. Jadi kalau misalnya motivasinya cuma diri kita, kadang-kadang kita nggak konsisten kan. Misalnya nih, kayak aku kasih contoh, misalnya mau punya rutinitas olahraga 30 menit tiap hari. Kalau misalnya diri kita sendiri yang lakuin, atau kayak bikin jadwal di Google Calendar, reminder segala macam, kita bisa aja kayak nge-skip terus akhirnya nggak melakukan itu dengan konsisten kan. Tapi kalau misalnya kita punya ide ini mau olahraga konsisten, terus kita ajak nih teman kita satu lagi, olahraga bareng yuk 30 menit tiap hari. Jadi kita punya motivasi lain, punya tanggung jawab lain supaya kita tuh makin kuat motivasinya untuk bisa konsisten. Itu paling caranya supaya bisa konsisten. Itu, dan ingat-ingat lagi goal jangka panjangnya tuh apa? Misalnya kita tuh pengen sehat. Kalau sehat nanti bisa produktif, nanti bisa excel di akademik dan di karirnya.
Jadi mikirnya jangka panjang, tujuannya apa. Jadi dari hal kecil yang kita lakukan dengan membangun rutinitas itu tuh kita jadi punya motivasi yang lebih kuat kalau kita ingat-ingat lagi tujuan jangka panjangnya kita tuh apa. Gitu. Baik, Kak Anissa. Dan mungkin satu lagi, mungkin dari Kak Ilham ada yang ingin ditambahkan? Kak Ilham, mohon maaf, mungkin mic-nya belum di Oke, sorry. Oke, thank you ya. Menarik banget pertanyaannya seputar cerita kegagalan gitu ya. Aku ingat banget sebuah momen di mana aku di semester 2 di tahun 2020 itu menanyakan juga ya ketika di sesi webinar ya pertanyaan kayak gini. Aku nggak kepo sama keberhasilan orang lain, tetapi aku kepo bagaimana kegagalan orang lain. Ya, aku ceritakan aja salah satu dari kegagalan aku. Tepatnya di tahun 2021 ya. Aku itu ingin banget untuk bisa menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Aku coba ikut seleksi di tahun 2021, jangankan untuk bisa menang di tingkat nasional, lolos seleksi administrasi di tingkat fakultas saja Mas Ilham itu nggak lolos, teman-teman. Bayangkan, ya, seleksi administrasi tingkat fakultas saja Mas Ilham nggak lolos. 3 hari setelah itu, Mas Ilham berangkat ke Istanbul ikut lomba, dan aku ingat banget momennya, dan ini juga aku sudah posting, ya pernah posting di sosial media aku tuliskan di depan Hagia Sophia, ya teman-teman ya, Ilham, the most outstanding student of Indonesia 2022. Kayak gitu, aku tuliskan kayak gitu teman-teman. Karena aku percaya juga bahwasanya apa yang kita impikan, selagi kita yakin dan kita percaya, begitu ya, kita akan bisa meraihnya gitu. Sebagaimana postingan Kak Rifli juga ada tentang LOE seperti itu ya. Nah, aku tuliskan hal itu dan itu yang menjadi motivasi besar aku untuk bisa bangkit di tahun depannya. Di tahun depannya aku belajar lagi dengan kegagalan aku dan alhamdulillah Allah berikan lebih ya, yang semulanya gagal di tingkat fakultas ya, seleksi administrasi hingga mengantarkan aku menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Seperti itu teman-teman. Ya, itu sebuah momen yang kalau aku lihat balik-balik gitu ya, oh ternyata aku pernah loh berada di momen seperti itu. Dan dengan momen seperti itulah yang menjadikan aku, kalau aku ke depannya gagal lagi, ya dengan usaha aku, dengan niat aku, dengan doa aku, pasti aku akan bisa berhasil untuk mencapai apa yang aku inginkan. Gitu. Dan ini aku lakukan juga ketika aku mengikuti seleksi pekerjaan dan sebagainya. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya Kak Ilham, manifesting ya itu kan namanya. Kita nulis goals-nya dan ternyata terwujud. Baik, mungkin sudah menjawab Kak Aurel ya tadi. Sudah, terima kasih banyak Kak. Bisa jadi ternyata kalau gagal tuh bukan cuma gagal, tapi kita juga bisa bangkit dan jadiin itu pelajaran buat kita. Terima kasih banyak Kak. Betul sekali. Terima kasih kembali Kak Aurel. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu. Silahkan kepada Kak Ajore. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin aku izin pertama aku izin nyapa dulu Mas Ilham nih. Halo Mas, salam dari BS5 Unsri Mas. Jadi Oke, kenalin, halo, salam kenal. nama aku Raihan Ramadan, aku dari Universitas Sriwijaya semester 9. Mungkin setiap kita bangun komunitas ataupun bangun proyek-proyek sosial, tentu kadangkala ada suatu kayak konflik gitu kan, kemudian kesolidarisan tim kita itu diuji gitu kan. Nah, mau tahu nih tips dan trik gitu, versi dari ketiga narasumber terkait pertama itu bonding tim gitu, bonding tim sebuah komunitas atau project gitu. Kemudian semisalnya ketika ada konflik kayak manajemen masalahnya, manajemen konfliknya gitu, penyelesaiannya versi ketiga narasumber itu gimana gitu. Cukup Mbak, terima kasih. Baik, mungkin boleh untuk Kak Rifli dulu menjawab pertanyaannya. Oke, thank you. Ajo ya nickname-nya dipanggil ya. Iya Bang. Oke, halo Ajo, salam kenal. Mungkin aku belajar dari pengalaman organisasi ALSA mungkin ya. Jadi aku juga terlibat di organisasi kemahasiswaan maupun project yang aku initiate juga, misalnya Bara Asa Project maupun organisasi lainnya ya. Yang aku rangkum dari semua perjalanan organisasi adalah sebenarnya udah dibilang tadi sama Kak Ilham, adalah menjadi a good listener.
Karena kalau misalnya kita hanya terfokus pada diri sendiri, hanya bisa mendikte, atau tidak bisa menerima feedback atau kritik orang lain atau pandangan orang lain, itu nggak ada perubahan yang signifikan gitu terhadap organisasi itu. Dan justru sebenarnya konflik itu bisa dipandang sebagai hal positif juga. Karena kalau ada gesekan atau hal-hal yang sebenarnya membuat perbedaan pendapat itu bisa menjadi momen ide baru muncul, itu sebenarnya hal positif juga menurut saya. Jadi menjadi good listener terhadap orang dan juga transparent atau transparansi dalam knowledge transfer dari proses kita berorganisasi itu juga penting. Cuma mungkin tips atau respon aku adalah bagaimana kita meresponnya secara rasional sih, bukan emosional. Jadi responnya itu berdasarkan kalkulasi yang memang punya bukti ilmiah atau mungkin kita punya reasoning yang baik dan di situ kita juga dilatih untuk berpikir kritis. Dan aku ngerasa itu bisa menjadi problem solver juga lah. Jadi menurutku konflik itu nggak selamanya dipandang sebagai sesuatu yang negatif ya, tapi justru sebagai disruptions. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kita bisa perbaiki, bisa memecahkan sebuah masalah, dan bagaimana kita itu bisa merespon hal tersebut secara rasional dan bukan emosional. Baik, terima kasih Kak Rifli. Mungkin dari Kak Ilham atau dari Dr. Anissa ada yang ingin ditambahkan? Oke, boleh dari Kak Anissa dulu. Kalau dari aku cukup sih, boleh Kak Ilham aja. Oke, thank you banget ya atas pertanyaannya. Ini menarik banget ya, dan ini sejujurnya hal yang aku hadapi. Jadi hari pertama ketika aku masuk kerja, aku bilang seperti ini kepada manajer aku, Pak, saya di sini ingin belajar terutama dalam hal leading people dan engagement. Karena apa? Seperti aku sampaikan tadi, anggota aku, tim yang aku buat, yang harus aku lead itu bapak-bapak yang usianya 2 kali usia aku, teman-teman. Ya, yang dulu aku memimpin rapat, halo guys, halo teman semuanya, ganti halo bapak-bapak gitu ya. Nah, itu sebuah hal yang mana sesuatu yang baru gitu yang sedang aku hadapi saat ini, teman-teman. Nah, jadi hal yang paling penting adalah ketika teman-teman itu ingin menjadi seorang leader untuk bisa mengengage seseorang, ya, teman-teman tunjukkanlah dalam hal attitude. Ya, attitude itu hal yang paling penting, teman-teman ya. Bagaimana teman-teman itu bisa menjadi pionir, bagaimana teman-teman itu bisa menjadi seseorang yang baik kalau teman-teman tidak bisa mencontohkan hal yang baik seperti itu. Nah, dan ini juga terjadi di budaya perusahaan aku, teman-teman. Ya, di perusahaan aku nggak peduli teman-teman itu baru masuk, teman-teman masih muda, teman-teman jabatannya lebih tinggi, ya kita sama-sama belajar gitu dan sama-sama respect akan hal itu. Tapi tetap yang menjadi hal yang harus teman-teman ingat adalah meskipun mereka itu secara posisi di bawah teman-teman semua, meskipun teman-teman itu katakanlah di atasannya mereka gitu, tapi tetap attitude itu menjadi hal yang nomor satu seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ilham. Semoga menjawab ya atas pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, aku izin untuk melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sedikit rangkuman dari bahasan yang tadi dibahas di sesi talk show, di mana kita itu membutuhkan proses atau waktu, dan mungkin teman-teman semua di sini bisa belajar untuk ikhlas, belajar untuk berusaha, belajar untuk berpikir rasional, dan coba untuk melakukan hal sekecil apapun, baik itu meningkatkan awareness ataupun membuat edukasi di postingan Snapgram, postingan feed, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman semua di sini juga bisa melakukan hal baik tanpa harus mengharapkan apresiasi. Belajar ikhlas dan memberikan ataupun menjalankan kebaikan dengan seikhlas mungkin. Mungkin itu sedikit rangkuman dari aku. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada speakers. Mungkin yang pertama, pemberian sertifikat akan diberikan kepada Kak Rifli Mubarak dan kepada Kak Naila Sabeira selaku Executive Director of Meriaki Asa dapat memberikan sertifikatnya. Oke, sebelumnya thank you banget Rifli udah mau ya untuk diundang sama tim Raki. Ini mungkin ya sedikit apresiasi dari tim Meriaki Asa dan One Pulse. Nanti juga bakal ada lagi mungkin yang bakal dikontak sama tim Raki. Mungkin boleh dokumen. Baik, mungkin bisa dihitung 1, 2. Maaf, ini dihitung sama saya. 1, 2, 3. Ya, udah.
Thank you, Rif. Thank you Naila. Sebenarnya udah pernah ketemu Naila juga. Sukses selalu ya Nail dan teman-teman Meraki Asa maupun One Pulse. It's such an honor for me untuk berbagi cerita dan sharing di kegiatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rifli. Selanjutnya kepada Dr. Anissa Fajriani, dipersilakan. Ya, makasih banyak ya, Vanessa ini udah mau join gitu ya di sharing-sharing ke teman-teman Sobat Meraki sama One Pulse. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat ya untuk yang hadir di sini. Thank you, Kak. Boleh Makasih ini juga aku Kak Naila. countdown ya. 1, 2, 3. Ya, udah. Baik, terima kasih kepada Dr. Anissa. Dan yang terakhir kepada Kak Ilham Muhammad. Oke, Ilham, thank you banget. Udah dari lama pengen undang gitu kan, udah kesempatan sekarang. Thank you banget ya udah bisa nyempetin waktunya. Oke. Oke, thank you banget teman-teman dari One Pulse, dari Meraki atas segala fasilitasi dan undangannya. Semangat buat teman-teman para pejuang di luar sana, teruslah berdampak bagi masyarakat dan bagi orang sekitar. Oke, aku countdown ya. 1, 2, 3. Maaf, bisa diulang lagi bentar ya. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih kepada 3 speakers kita, yaitu Kak Rifli, Dr. Anissa, dan Mas Ilham atas ilmu yang diberikan. Aku harap teman-teman semua di sini bisa mendapatkan insight yang baru. Untuk acara berikutnya akan aku serahkan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih Kak Laura. Menarik banget ya teman-teman pembahasan dari Dr. Anissa, Mas Ilham. Kebaikan bukan hanya bisa mencerahkan hidup seseorang, tapi juga dapat mengubah kehidupan orang tersebut. Kebaikan kecil kepada orang yang membutuhkan, hal tersebut dapat memiliki dampak yang mendalam. Nah, semoga menjadi motivasi untuk kita semua untuk lebih bisa bermanfaat dan berdampak secara luas. Nah, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat dari Kak Naila selaku Eksekutif Direktur dari Meraki Asa kepada Kak Laura selaku moderator pada siang hari ini. Baik, saya persilakan Kak Naila juga Kak. Thank you banget Lau, udah keren banget main di talk show siang hari ini. Semoga nanti nggak kapok buat diundang sama nanti. Terima kasih kembali juga atas kesempatannya. Oke, aku countdown ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Naila dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Laura yang sudah berpartisipasi pada acara ini. Nah, untuk selanjutnya diharapkan untuk seluruh peserta bisa untuk menyalakan kameranya. Mungkin bisa nih untuk lipat terlebih dahulu. Saya akan beri waktu 5 detik untuk bisa menyalakan kameranya. Yuk, bisa on cam. Biar kelihatan yang ganteng, yang cantik, yuk bisa on cam. Baik, yang mungkin akan on cam, nanti saya tunggu. Oke, baik. Sambil menyusul, saya rasa bisa kita mulai untuk dokumentasinya. Dari Kak Rai, aman? Bisa Aman. saya hitung mungkin? Oke. Oke, mungkin slide pertama. 1, 2, 3. Oke, tahan ya. Untuk slide kedua.
1, 2, 3. Oke, baik. 3. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah on cam untuk isi dokumentasi. Oke, untuk selanjutnya, saya arahkan kepada seluruh peserta untuk Oke, mohon maaf teman-teman. Saya arahkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link feedback yang ada di chat box, atau mungkin teman-teman yang menggunakan double device bisa untuk share barcode yang tertera di layar. Dan harus diisi ya teman-teman, karena ini nantinya untuk pengiriman sertifikat. Jadi tolong untuk diperhatikan email dan nama panjang kalian, dan pastikan jangan sampai salah. Dan apabila tidak mengisi, mohon maaf banget, sertifikat tidak bisa kami kirimkan. Jadi untuk bisa diisi, apabila takut hilang, bisa untuk disalin terlebih dahulu dan disimpan, dan mungkin nanti bisa diisi setelah acara ini. Baik, sambil mengisi link feedback, tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Mari kita tutup talkshow ini dengan doa. Semoga talkshow ini siang hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan semakin memotivasi kita untuk berdampak secara lebih luas. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Dengan ditutupnya baik acara talkshow kita pada siang hari ini. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi link feedback untuk nantinya teman-teman akan dikirimkan sertifikat acara talkshow ini. Indah bunga, duduk santai, makan kertas. Jumpa teman-teman di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.